turn his face toward you and give you peace. Amen. Hadiratmu tempat ini. Mari Tuhan Yesus, beracaralah Tuhan. Kami serahkan Tuhan di tangan-Mu. Syikira lambarata kabarata syikira lamu. Kiara lambarata syikira lamba barata syukur lambarata baba. Kiara lambarata babarata syikira lamu. Kiara lambarata syikira lamba barata babarata syikira lamba. Kiara lambarata syikira lamba baba. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan-Mu, Tuhan. Mampukan kami, mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Sucilah Tuhan. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan Tuhan. Mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan
panggilan kudus-Mu. Kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan kudus, 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 kuduslah Tuhan suci, 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 sucilah Tuhan kudus, 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 kuduslah Tuhan suci, suci, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah semesta memuji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia
dipuja. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Biara la barada se, biara la barada sakara la barada papa barada se, biara la mo, biara la barada se, biara la barada sakuru, biara la mo. Sekira la bara sekira baba Yara la bara da sakara la bara kire da baba da su Yara la bara da baba da sakara la Yara la mo Jesus kau baik Tuhan, kau sungguh baik. Terpujilah Kau Yesus, ya Yesus. Ya la bara sekere. Ya la bara da sokoro. Ya la baba. Sekere la bara pura la baba bara da sokoro kiara la baba bara la bara kia ka baba bara da sakara la bara da sakara la ki kiara lo Sekira la baba bara da sakara la bara da Kiara la bara Kiara la bara da sakara la baba Kiara la mo Sekira la baba bara da sakara la bara Kiara la bara da sekira Kura la baba Sekira la bara da sakara la baba Kiara la bara Kiara la baba Ya la bara da sakara la baba Kiara Sekira la bara da sokoro Yara la bara da sakara la baba Yara la sekira la baba Yara baba da sekira Sira la mo Yara la baba da sakara la baba Yara la bara da sakara la baba Yara la bara da sekira
Tuhan doa Tuhan pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang terus Tuhan aliri kami ya Tuhan dengan cinta-Mu. Aliri kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biar terus Tuhan kami mau memberikan Tuhan apa yang terbaik ya Tuhan dari hidup kami Tuhan untuk Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bukan tentang kami Tuhan, tapi biar semuanya ya Tuhan dikembalikan Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan segala puji, hormat, sanjungan. Hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara semuanya. Dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin hari-hari ini saudara merasakan ada yang lemah iman ataupun merasakan kehilangan semangat dan kekuatan. Mari malam hari ini kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kita nanti-nantikan Tuhan. Maka sesuai dengan janjinya, Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami pegang Tuhan janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah penolong kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Mari katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh Yesusku, Kau Rajaku. Mari katakan dengan segenap hati, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Biar tangannya yang terus mengangkat kita. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan ya Tuhan dan perlindungan bagi Kau pertolongan kami, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Hanya Engkau pertolongan kami di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Dengan segenap hati katakan.
ku yakin Kau hadir di sini. Mari ya Tuhan, kami memerlukan Tuhan akan hadirat-Mu. Kami perlu jamahan dan kawakan-Mu Tuhan. Mari Kau nyata di sini, kemenangan. Sekali lagi mari kita katakan dengan segenap jiwa. Segenap jiwaku memuji. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ya Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yes, aku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Amin. Mari tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku
ini ya Tuhan, mari Engkau yang tenangkan Tuhan seluruh hidup kami ya Tuhan. Biar Engkau yang persiapkan kami untuk menerima akan taburan benih ilahi yang daripadamu. Mari ya Tuhan Roh Kudus, Engkau yang terangi setiap firman-Mu ya Tuhan, biar menjadi rema dalam hidup setiap kami. Dan buat kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang dapat Engkau percaya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau buka sama-sama di Mazmur 142 ayat 7. Kita tahu semua bahwa Mazmur ini dibuat oleh seorang raja. Yang dikatakan di firman-Nya adalah a man after my own heart. Siapa dia? Siapa dia? Raja Daud. Mari kita baca sama-sama Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, ayat ini ditulis oleh seorang raja yang dikatakan a man after my own heart. Berarti dia adalah seseorang yang sangat spesial dan mengenal akan hati Tuhannya. Betul? Saudara setuju akan statement ini? Tetapi ayat ini ditulis oleh seseorang yang dikatakan mengenal Tuhan, bahkan ada di dalam hati Tuhan penciptanya. Ini sebuah tulisan yang saya percaya kalau istilah sekarang mungkin adalah journaling ya. Itu yang Tuhan ajarkan ke saya untuk hari-hari ini saya buat. Adalah sebuah jeritan hati dari sesungguhnya apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Dia katakan, perhatikanlah teriakku Tuhan, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Dan lepaskanlah aku dari orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Kita tahu ada sebuah masa dalam kehidupan Daud. Orang sekarang mungkin melihat gembilangnya Raja Daud. Ajaibnya dia, bagaimana dia menjadi seseorang yang dipilih Tuhan. Sampai keturunannya pun dikatakan keturunan yang akan diberkati oleh karena sumpah yang dibuat oleh Tuhan kepada Daud. Tapi ada satu masa kekelaman yang dihadapi Daud, yang seolah-olah Daud mau katakan, perhatikanlah aku Tuhan. Perhatikan teriakku, karena aku menjadi sangat lemah. Saudara, seseorang itu untuk memberi nasihat, untuk mengatakan hal-hal yang membangun, menghibur, menguatkan orang lain. Ketika orang itu sedang dalam kondisi baik-baik, mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah. Betul? Tapi bagaimana ketika seseorang sedang mengalami situasi sulit, pergumulan yang sangat menekan, kondisi yang sangat menekan jiwanya, mampu tidak dia mempertahankan konsistensinya untuk tetap menjadi berkat dalam segala hal? Mungkin saudara dan saya akan berkata, jangankan aku menguatkan mereka, jangankan aku disuruh menghibur dia, menghibur diri sendiri saja enggak gampang. Karena saat ini kondisiku begini. Benar saudara? Namun hari ini saya mengajak saudara, mari kita belajar dari seseorang yang bernama Daud. Saat Daud menulis ayat ini, saat Daud meninggalkan segala keberadaannya dan berlari menuju ke sebuah gua Adulam, itu bukan saat dia ada di tengah kejayaannya. Daud sedang berada di titik terendah hidupnya. Daud sedang mengalami sesuatu yang amat sangat menekan akan hidupnya. Kita tahu bahwa dia berlari di gua Adulam untuk bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Seorang yang bernama Daud ini dikejar siapa? Raja. Raja yang memegang kekuasaan tertinggi di negeri itu, di zaman dia. Saudara bisa bayangkan kondisi Daud saat itu. Dia berlari ke gua Adulam untuk bersembunyi dan menenangkan diri. Maksudnya mau berlindung dan menenangkan diri. Saya mau kasih tahu ya saudara. Saya percaya di antara saudara mungkin ada yang pernah dipanggil menjadi seorang pemimpin. Tidak mudah.
Seseorang dengan posisi raja seperti Daud. Dengan posisi pemimpin, firman mengatakan pemimpin itu berjaga-jaga atas nyawamu. Betul? Betul? Tidak mudah, saudara. Di posisi seperti itu, untuk mereka bisa mendapatkan partner yang seimbang. Untuk mereka bisa ketemu dan mendapatkan teman curhat yang bisa dipercaya tanpa punya prasangka dan menghakimi. Teman curhat yang tulus tanpa menusuk dari belakang. Tidak mudah di posisi pemimpin atau seorang raja untuk bisa mendapatkan sahabat yang dewasa dan matang dalam bereaksi. Bahkan seorang Yonatan yang dikatakan sahabat Daud, dia tidak bisa memberikan perlindungan dalam bentuk apapun. Kita tahu sebelum Daud melarikan diri, Yonatan datang hanya untuk meneguhkan hatinya, untuk menjadi tidak gentar. Tidak ada bantuan lain yang dia bisa berikan. Bahkan seorang sahabat yang dikatakan Yonatan dan Daud itu sejalan. Yonatan tidak ada bersama dia. Yonatan tidak memilih meninggalkan istana dan mau membayar harganya dengan mengiringi Daud ke Gua Adulam. Saudara bisa bayangkan, seorang pemimpin, seorang raja seperti Daud, dia harus berlari bersembunyi dan tidak ada backup apapun. Tidak mudah, saudara. Makanya saya mau kasih tahu, jangan gampang menghakimi atau curiga sama orang. Tidak semudah itu, saudara. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk berjaga-jaga buat nyawa-nyawa orang yang dipimpinnya. Saya bisa bayangkan bagaimana hancurnya hati Daud. Karena dia harus meninggalkan zona amannya dan berlari bersembunyi. Mengapa tidak banyak orang mengerti? Ya, karena tidak banyak juga orang yang pernah berada di posisi Daud, yang mempunyai tanggung jawab besar, yang memikul tanggung jawab besar. Ketika Daud berada di titik terendah dalam hidupnya, itu bukan kondisi yang biasa. Waktu Tuhan terangkan tentang ayat ini, dimulai dari ayat ini. Buka ayat ini, nak. Dan Roh Kudus berkata, Daud pergi dengan kondisi yang tidak mudah. Ibaratnya seperti detik-detik ketika Yesus berdoa sampai keringatnya menjadi titik-titik darah. Dia pergi, berlari, bersembunyi. Tapi saya mau katakan, ketika dia sudah sampai di Gua Adulam, apa yang selanjutnya dialami oleh Daud? Mari kita baca di 1 Samuel 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Wow, ada berapa orang? Ada berapa? Semuanya orang-orang yang ajaib? Apakah semuanya adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk membantu dia? Semuanya adalah orang-orang yang apa, saudara? Saya bisa katakan mereka adalah orang-orang pesakitan, betul? Loh ya loh, dikejar utang, dalam kesukaran, sakit hati, betul saudara? Saudara bisa bayangkan kondisi Daud ya? Dia berlari bersembunyi dari kejaran pemerintah top yang ingin menghancurkan. Berarti seyogyanya dia itu butuh kekuatan, betul? Dia butuh penghiburan, dia butuh jalan keluar, betul? Tapi apa yang dikirim oleh Tuhan? Orang-orang yang sakit hati, yang dikejar-kejar juga, mengalami kesukaran, bisa nangkep? Saya sampai bayangin ya, Daud itu berjalan mungkin sambil meratap, karena begitu banyak kegaduhan di hatinya.
Yang mana dia tahu dengan posisinya dia tidak bisa cerita ke siapapun, berharap bantuan dari siapapun. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mudah bagi seorang dengan posisi raja atau pemimpin. Di tengah-tengah kegaduhan yang dia alami di jiwanya, yang Tuhan kirimkan bala bantuan berupa orang-orang kesakitan. Saya bisa bayangkan 400 itu banyak apa sedikit, saudara? 400 orang sakit semua, error semua. Mereka datang dengan membawa kegaduhan di jiwa mereka. Bisa bayangkan mereka adalah orang-orang yang liar karena ketakutan, kecemasan. Betul? Dan saya berpikir begini, Daud itu sembunyi ke Gua Adulam, firman mengatakan untuk dia bersembunyi dan berlindung. Satu orang sembunyi, itu kemungkinan ketahuan sedikit apa banyak? Sedikit. Lah kalau bareng sama 400 orang, yang gaduh dan liar, jiwa mereka liar karena panik, takut, dan cemas, gupui istilahnya. Lebih gampang ketemu apa enggak? Daud hadapi resiko itu enggak? Hah? Adakah di firman dikatakan dia menolak 400 orang itu dan mengatakan, "Enyalah engkau dari hadapanku karena aku harus menyelesaikan pergumulanku"? Ada? Saudara bisa bayangkan posisi Daud yang tidak mudah. Di satu sisi, dia harus menenangkan akan kegaduhannya. Di sisi yang lain, ada begitu ratusan orang yang tiba-tiba datang mengerumuninya dengan berbagai masalah, dengan jiwa-jiwa yang gaduh, yang juga butuh ketenangan. Coba bayangkan bagaimana reaksinya hari itu. Dia yang butuh kekuatan, dia yang butuh penghiburan, dia butuh dorongan semangat, justru dikirim Tuhan orang yang nasibnya sama. Betul? Betul nggak, saudara? Tapi saudara lihat, baca di firman ini. Bagaimana 400 orang ini dengan segala keliaran, kesakitan, dan kegaduhan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang bisa menjadi tenang. Betul? Betul? Saya memang tidak membaca di Alkitab tentang bagaimana apa persisnya yang terjadi di dalam Gua Adulam. Tapi saya mau katakan, saya sangat percaya ketika Tuhan mengajar tentang ayat ini. Bahwa di dalam sebuah gua kekelaman yang penuh dengan kegaduhan, Daud tetap punya hidup yang berkualitas, berbeda. Amin. Firman Tuhan mengatakan di Gua Adulam, di gua itulah Daud mengungkapkan jeritan hatinya kepada Tuhan. Dia berkata, "Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya." Daud tidak cari backup plan. Daud tidak sedang teriak-teriak ngomong, "Adakah di sini yang mengerti bahwa aku sedang terpuruk? Siapa yang bisa menghiburku? Siapa yang mau menguatkan aku? Siapa yang mau bersama-sama aku menolongku?" Enggak, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia sampaikan kepada Tuhan semua jeritan dan keluhannya. Dan saya sangat percaya, seringkali saya berkata pada saudara, saya sangat percaya tidak pernah ada yang kebetulan. Betul? Berapa banyak saudara yang sering mendengar saya bicara begitu? Berapa banyak saudara yang sering mendengar saya berkata, Tuhan selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Even in the sorrow, even in the darkest night, dia turut bekerja. Ada rencana Tuhan di balik masalah yang dialami Daud. Justru di tengah-tengah 400 orang yang datang dengan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kecemasan, kegaduhannya, Tuhan menempatkan seseorang yang bernama Daud sebagai penolong bagi mereka.
Tuhan menempatkan seorang Daud untuk menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat. Sampai firman di Amsal mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan. Nah, jadi kalau ada saudara-saudaramu yang menggesek, belum seberapa karena belum 400 orang. Amin. Ya. Tuhan menempatkan Daud di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Tuhan menempatkan Daud yang membutuhkan kekuatan penghiburan dan dibangkitkan semangatnya. Justru dia dipakai untuk menolong 400 orang itu. Saya bisa melihat melalui kehadiran orang-orang yang bermasalah tersebut dalam kehidupan Daud. Itulah masa di mana Daud sedang dilatih. Sampai dia keluar menjadi seseorang yang berkualitas kerajaan surga. Amin. Saya percaya karena jeritan Daud tertuju hanya kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang tidak menggeser sedikit pun posisi Daud dalam penetapan ilahinya. Untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi konselor, bisa jadi pemimpin, bisa jadi penasehat, bisa jadi penolong untuk 400 orang tersebut. Amin. Memang tidak ada di Alkitab dijelaskan secara rinci apa saja yang Daud perbuat di Gua Adulam. Tapi kita tahu pasti ayat-ayat yang menjadi gambaran daripada kekhawatirannya, ketakutannya, ketidakberdayaannya, kelemahannya, tertulis ketika dia di Gua Adulam. Itu bukan suatu kondisi yang mudah. Itu bukan suatu kondisi yang baik-baik saja. Tapi dia menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Dan saya bisa melihat Tuhan selalu punya cara ajaib untuk menolong dan membangkitkan semangat Daud. Walaupun caranya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Daud. Betul? Mungkin Daud saat itu berharap ketemu malaikat. Atau mungkin Daud saat itu ketemu raja dari negeri lain. Yang mengatakan, sungguh aku dengar engkau orang yang diurapi. Mari bergabung bersamaku. Kita habisi sama-sama musuhmu. Tapi Tuhan tidak datang dengan cara itu. Betul? Seringkali pertolongan Tuhan justru datang bukan dengan cara dan peristiwa, kondisi seperti yang kita harapkan. Seolah-olah sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Betul enggak? Betul enggak? Bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara menjadi marah? Bahkan sampai saudara mengatakan, enggak ada yang bisa mengerti aku. Engkau semua malah membuat aku makin jauh dari Tuhan. Karena tidak ada yang menghiburku. Saya mau katakan, kalau saudara mau punya kualitas kerajaan Allah, Tuhan sanggup membuat kualitas itu teruji di masa-masa yang paling gelap sekalipun. Dengan saudara hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada pintu lain yang patut dibuka buatmu. Hanya pintu yang dari surga. Hanya pintu di mana Yesus bersemayam di dalamnya. Seharusnya itulah yang saudara dan saya cari. Seperti seorang raja, Daud, mencari dan mengetuk kerajaan surga. Perhatikanlah teriakku, karena aku menjadi sangat lemah. Lepaskan aku dari orang-orang yang mengejarku, karena mereka terlalu kuat buatku. Siapa yang dia harapkan? Matanya, hatinya, pikirannya, hasratnya terarah kepada dia. Amin. Saya tuh belajar ya. Orang itu pada dasarnya kalau punya kelemahan atau sedang dalam terpuruk. Justru kalau engkau mendapatkan pertolongan dari manusia,
Seringkali yang terjadi bukan kualitas kerajaan Allah, tapi malah mendorong orang ini jatuh pada kelemahan mengasihani diri sendiri. Iya Pak ya? Ayo saya mau nanya, iya Pak ya? Hah? Orang kalau sambat, terus kemudian diperhatikan, kan tambah melo-melo. Betul? Ada nggak di sini? Yang ketika ngalami masalah, kemudian kamu dilolo-lolo. Iya ya, kasihan ya kamu. Memang nemen ya orang-orang itu, sakno kamu itu ya. Duh kok bisa ya, kamu kok diginiin ya, kamu kok diginiin. Saya mau tanya, itu membuat kamu bangkit apa tambah melo? Apakah itu yang kau butuhkan? Kuncinya hanya satu, saudara. Yaitu Daud menyerahkan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Dengan jujur. Termasuk kekhawatirannya, ketakutannya, kecemasan, kelemahannya, ketidakberdayaannya. Jujur. Datang dan menyerahkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat Daud tetap berada dalam penetapan ilahi Tuhan. Untuk dia tetap bisa menjadi terang di tengah kekelaman lembah yang harus dia lewati. Tidak mudah, tapi tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk merekayasa. Setiap penetapan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Apapun, maukah saudara untuk menjalani masa demi masa dengan tetap berada di dalam penetapan. Dalam kerajaan surga tidak ada yang kualitas kurang, karena dia bayar kita sangat mahal. Mari, apapun kondisi saudara, apakah engkau sekarang dalam posisi seperti 400 orang yang sedang minta perlindungan kepada manusia, yang mana kita tahu persis tidak ada manusia yang tidak punya. Betul? Betul? Ataukah dengan segala kesesakan yang kau alami, engkau tetap ada dalam penetapan Tuhan, sehingga ketenangan dan kekuatan Tuhan itulah yang akan membuat tetap menjadi terang dan menjadi. Siang ini saya menjemput sebuah keluarga. Dari kata orang saya memang mendengar bahwa mereka punya anak-anak yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, seringkali apa yang kita dengar, ketika kita berhadapan langsung, kita akan melihat kenyataan. Apakah sungguh terbukti seperti yang orang kebanyakan kasih? Orang itu bisa buat image sedemikian rupa, saudara. Betul? Sampai mungkin di antara kita bahkan ada yang ngomong, wah itu hidupnya holy. Wah itu dia luar biasa bayar harganya. Wah itu dia mati-matian ya setia. Tetapi saya mau kasih tahu, butuh pengujian. Sampai Tuhan yang tidak kau lihat melihat kualitas itu ada pada. Bukan karena kata orang, tapi sungguh di masa-masa yang paling sulit sekali, kualitas yang murni itu justru muncul. Ataukah justru di masa-masa yang paling sulit engkau menjadi seseorang yang muncul sebagai seseorang yang berbalik? Saya menjemput mereka dan tiba-tiba setelah selesai mengantar makan, lalu hujan mendung. Saya angkat tangan saya dan saya berbahasa roh dengan terang. Saya perintahkan berhenti. Tapi hujan tambah deras. Kedua anak kecil ini, saya tidak tahu usianya berapa, mungkin usianya 3 tahun sama 5 tahun mungkin. Mereka posisi tidur karena capek. Suddenly mereka bangun dan mereka langsung teriak, Yahweh, Rafa, dua-duanya. Dan yang laki nepuk paha papahnya, ayo pak, perang. Papa main keyboard. Cece, confess, aku khotbah. Mama, nyanyi yang kuat. Ayo. Mulailah mereka menyanyi berdua. Papanya harus nyanyi. Papanya nyanyi, tengah-tengah berhenti. Nyanyi, mulutnya ditepuk.
Saudara mungkin tertawa, tapi hati saya tersentuh. Karena Tuhan baru ajarkan tentang kualitas. Dan Tuhan bilang, ini sebuah kualitas yang teruji. Bukan kata orang. Dan dia nurut. Lalu hujan pertama keras, dia langsung bilang, stop! Semua aminkan! Aku mau perang! Unity ya! Unity! Sampai suami saya nyetir, dia bilang, Oma Blue Unity! Oma Purple Unity! Oke. Angkat tangan dua-duanya! Angkat tangan semua. Lalu dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus tidak boleh ada hujan! Tidak boleh air menetes! Berhenti! Jajanya ngomong, aku menahan kesesakan. Tidak boleh ada kematian. Saudara, itu perjalanan macet. Total hampir 50 menit. Tidak berhenti. Tidak jadi tidur. Sampai di lobi hotel. Dia bilang, Oma Blue, Oma Purple, lanjutin. Oke? Aku mau tidur. Tapi cuma sebentar. Nanti aku bangun, tidak boleh hujan. Kalau hujan, nanti oma-oma tidak bisa pulang loh. Tidur di sini loh sama aku. Kita mungkin melihat lucu ya. Tapi Tuhan katakan, seperti itulah kualitas yang teruji. Tidur loh, langsung. Kualitas yang teruji, siap berjaga-jaga dalam kondisi apapun. Kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang memungkinkan. Kondisi kelelahan, kondisi yang tidak lelah. Kondisi dalam kesesakan, kondisi nyaman. Dia tetap menunjukkan kualitas. Malu ya saudara? Kita yang sudah besar, sudah punya jam terbang pelayanan lebih dari mereka. Mereka baru lahir di dunia ini 3 tahun sama 5 tahun. Kita sering bilang apa? Tapi aku capek. Wes kayak gini loh, masa masih disuruh. Buat saya, seseorang yang ngomong masih disuruh, artinya dia tidak mengerjakan dengan hati. Yang dia kerjakan adalah karena perintah. Tidak lahir dari hati. Setiap kita akan menghadapi masa penampilan. Tidak bisa. Dan kualitas yang teruji itu yang akan menentukan kemana tempat saudara berdiam. Saya berdoa setiap saudara menatap belajar. Karena bulan ini temanya masih kualitas belajar. Maukah engkau menjadi seseorang yang tetap dalam penetapan ini, tidak peduli dalam kondisi seperti firman katakan, apakah waktunya memungkinkan, apakah engkau siap atau tidak siap, apakah engkau tetap akan mewartakan Injilnya. Betul? Ini waktunya setiap kita Dia Tuhan yang senantiasa turut bekerja dalam segala masa. Jangan sampai pengikutan kita untuk Tuhan ditentukan oleh manusia. Karena Dia Tuhan yang memegang zaman sampai pada mari kita. Bapak, terima kasih buat semua yang telah Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Seringkali kami tidak bisa melihat dan menghargai Tuhan. Setiap kondisi yang datang menghampiri hidup kami, baik itu masalah, pergumulan, kesesakan, dan apapun Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau belajar bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi. Engkau yang mengerti persis setiap pergumulan, masalah, kesesakan yang dihadapi oleh hamba. Dan hamba percaya Tuhan,
Engkau juga Tuhan yang akan menjelekkan setiap mata hati mereka. Bahwa dalam titik terendah sekalipun Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau Tuhan yang sanggup mengubah dari sebuah kekelaman menjadi sebuah kecemerlangan. Dari semua kegaduhan dan kesesakan Engkau sanggup ubah menjadi kelegaan. Karena Engkau adalah batu penjuru yang kuat dalam hidup kami. Ke dalam tangan-Mu lah malam hari ini kami kembali dedikasikan hidup kami. Panggilan-Mu dalam setiap kami, setiap penetapan-Mu atas hidup kami. Kami mau kembalikan Tuhan, supaya kami sepenuhnya meletakkan sepenuhnya pengharapan kami hanya pada-Mu. Sebab kami tahu tidak ada manusia atau apapun di dunia ini yang bisa menolong kami. Semuanya hanya berasal daripada-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu. Jadikan kami Tuhan orang-orang pilihan, imamat-imamat yang rajani, yang melahirkan kualitas kerajaan surga, keluar cemerlang menjadi terang dari hidup kami. Karena untuk itulah kami ada di bumi. Terima kasih Tuhan, yang hari ini setiap anak-anak-Mu boleh memperoleh kekuatan yang baru. Tidak ada yang menjadi lemah, semuanya dikuatkan. Semua yang terkulai dibangkitkan dalam nama Yesus. Sebab kami punya Tuhan, dengan kekuatan-Mu yang ajaib, Engkau akan membawa kami keluar sebagai pemenang. Dan tetap didapati ada di hadapan-Mu. Menjadi berkat, membawa terang, dan berkemenangan bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, materaikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya firman yang dibagikan pada malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap taburan firman-Mu pada malam hari ini. Biar Tuhan semuanya itu Tuhan bisa bertumbuh Tuhan dalam hidup kami, bahkan berbuah yang lebat ya Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kami mau mengembalikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Setiap korban syukur, semua persembahan persepuluhan kami, biar Engkau yang kuduskan dan sucikan semuanya ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Berikutnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang bulan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, saya harap ibadah hari ini memberkati kita semua. Saya akan membacakan pengumuman untuk sepanjang bulan ini. Ibadah umum selanjutnya akan diadakan pada tanggal 27 Maret jam 18.30 di Raya Margarejo Indah A209. Seminar Imamat Rajani berikutnya akan diadakan pada tanggal 16 dan 17 April jam 18.30. Hai Kids, ibadah Kids Club diadakan setiap hari Jumat pukul 18.30. Dan sebulan sekali kita mengadakan ibadah Kids Festival. Ibadah Kids Festival berikutnya akan diadakan pada tanggal 18 April pukul 4 sore. Shalom generasi anak muda Surabaya. Kita akan bertemu lagi di ibadah Arise Generation yang akan diadakan pada 28 Maret pada pukul 5 sore. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk belajar musik, kami membuka kelas musik gratis di hari Selasa jam 6 sore. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk belajar tarian, kami juga membuka kelas gratis di hari Kamis jam 6 sore di Raya Margarejo Indah A209 Surabaya. Bagi saudara-saudara yang rindu untuk melayani Tuhan, kami ada pelayanan di bidang tarian, musik, asyir, multimedia, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Untuk Bapak Ibu yang memerlukan perlengkapan keimaman, perjamuan suci, roti madu, dan benda-benda profetik dapat membelinya di bagian penjualan atau menghubungi saudara Kamelia. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Act of Christ Battle, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube kami. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di @aoc.battle777. Di situ Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ibadah, kesaksian yang menguatkan, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk follow di TikTok pb.catherine untuk mendapatkan pesan dari gembala kami.
Kami juga menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti doa bagi bangsa setiap hari jam 5 pagi di YouTube channel AOC Media. Sekian pengumuman untuk sepanjang bulan ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. God bless you. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami hari ini Tuhan boleh bersekutu kembali ya Tuhan dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, Engkau sendiri Tuhan yang mempersatukan kami ya Tuhan. Dan biar Tuhan apa yang Engkau sudah ajarkan Tuhan lewat hamba-Mu malam hari ini, semuanya itu Tuhan bisa masuk Tuhan dalam hidup kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau terima Tuhan berkat terbaik daripada Engkau malam hari ini. Kami mau angkat tangan kami dan menerima berkat-Mu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.